berstatus mandek, berstatus suci. Berarti wajib mandi, wajib membersihkan semuanya, terus melakukan sholat. Umpama Ramadan ya pun wajib poso. Meskipun ternyata kena prank, karena ternyata mandek limang dino tok bar niku metu malih, berarti apa yang kita lakukan ini mau dianggap napa masa haid. Tapi nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Nek mboten nglakoni malah dosa. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Dan ejang punika faslun fil haidi wan nifasi wal istihadati, yang menerangkan tentang haid, nifas dan juga istihadah. Monggo Pak Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala wa amadana bi asra'ihi wa amadana barakatuhu ya rabbana. Faslun fil haidi wa nifasi wa istihadah. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Damul haidi wal nifasi wal istihadah. Wal haidu huwa damul khariju fi sittil haidi wa huwa tis'u sinina fa aktsara min farjil ma'ati ala sabili sihhati aina bi'ilati li'il'amin fadil jibillah min ghairi sababin wiladah wa qawluhu wa lahu aswatun muqtadibun fi akhbari musafil fasli wa bisyirahi ihtadaman damu istadad hamratuhu hatta iswata walakatuhu annaru hatta akhrawasu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fi darain amin. Faslun fil haidi wan nifasi wal istihadati. Bab yang menerangkan tentang seluk-beluk masalah haid, nifas dan istihadah, ini masalah kewanitaan. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Terus dari setiap perempuan itu ada 3 jenis darah yang keluar. Yang pertama adalah damul haidi, darah haid. Yang kedua adalah darah nifas. Kemudian yang ketiga adalah istihadah. Istihadah. Nah sekarang yang pertama, haid itu seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, dan nanti karakteristiknya seperti apa. Dan berikut dipun sebatakan. Al haidu huwa ad-damul kharij fi sinnil haidi. Haid itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita di dalam tahun yang telah dia cukup untuk dikatakan sebagai wong ingkang haid, yaitu 9 tahun atau 9 tahun ke atas. Jadi andai kata ada seorang anak perempuan yang usianya masih 8,5 tahun kok keluar darah, maka itu belum dinamakan darah haid. Tapi kalau sudah genap 9 tahun, maka meskipun keluarnya itu hanya sedikit dan sekali tok, itu sudah dinamakan haid. Dan itu juga ala sabilis sihhati,
dalam kondisi wanita tersebut niku sehat, bukan karena dalam kondisi dia niku napa jenenge punya penyakit yang bisa menyebabkan keluar darah dari tempatnya. Terus carane ngoten. Andai kok ada perempuan keluar darah, maka dihitungnya umurnya pinten. Kalau umurnya kok belum genap 9 tahun, maka belum dinamakan darah haid. Karena ini termasuk indikator atau tanda-tanda kapan balighnya seorang perempuan. Jadi nek pun 9 tahun metu getih berarti sudah baligh. Seperti itu. Terus karakteristiknya, walau nuhu aswad. Nah ini keluar atau ngecek nih, ora kober, masuk nelitin delok keteh jenengan pelakunya. Nek cari kitab, karakter darah haid itu merah kehitam-hitaman, leres. Enten sing warnane putih apa oranye. Ternyata ya. Kenapa seperti itu? Karena ternyata berdasarkan fakta medis, darah haid itu adalah darah penyakit. Artinya indung telur yang di rahimnya seorang perempuan itu nanti yang terkumpul di situ tiap bulan dikeluarkan, maka menjadi yang namanya darah penyakit, ngetresi penyakit. Bisa dibayangkan kalau perempuan dengan kodratnya seperti itu bisa hamil, kok dikei ora haid itu nang penyakitnya napa? Ting jero kabeh atau resik dengan kira-kira ngoten kira-kira secara medis. Nah, jadi kalau masalah faham dengan karakteristik darah ngeten iki nggih, ini kan biasanya nanti adalah para perempuan sing pun jam terbangnya itu sudah tinggi, yang sudah haid berkali-kali. Yang jadi masalah itu yang masih pertama kali. Jadi mangke kalau pesen mawon, kalau kita punya anak perempuan ya dihitung tenan umurnya niku. Karena kasihan begitu dia sudah balik, artinya sudah terkena taklif hukum. Poso Ramadan ya wis wajib, sholat ya wis wajib, semuanya sudah wajib sebagaimana kita. Kados anak kula sing nomor loro niku wedok, saat ini umurnya gak 10 tahun, dia sudah waktu 9 tahun itu nggih pun haid, hanya sekali sampai sekarang ya gak keluar, berarti itu memang sudah haid. Jadi kalau hitung tenan tak tilai, saat ini kan penak nilai kalender niku. Kalender hitungannya pakai bulan Komariah, pakai bulan Komariah. Jadi lahirnya kapan dihitung, oh itu wis genep 9 tahun kok ternyata keluar darahnya berarti darah haid, berarti wis haid, seperti itu. Jadi jangan sampai mangke duwe lare orang ngerti sing jan wis balik dengan santainya ora poso Ramadan ora apa-apa, ora salat ora apa-apa. Niku sing salah mangke awake dhewe nek awake dhewe ngerti kok ora ngelekke. Nek padha ora ngerti nek mboten napa-napa. Ning mangke sak mantune jenengan kundur saking mriki kan mun dadi ngerti to. Ya berarti nek mun dadi ngerti, nek orang ngelekke lare nek mangke jenengan salah kan ngoten. Lah niku fungsine kita ngaos artosipun hal-hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, hal-hal yang mungkin kita belum pernah tahu, kita menjadi tahu. Terus ukuranipun niku, pokok kok bocah niku keluar darahnya dalam kondisi usia 9 tahun ke atas, 9 tahun kurang sesasi, ya belum bisa dikatakan haid nek kurang sesasi. Pokoknya itu 9 tahun genap. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. الخارج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاسا، وزيادة الياء في عقب لغة قليلة والأكثر حذفها والاتخاذ أيضا هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس لا على سبيل الصحة. Terus jenis darah yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas itu adalah huwa ad-damul kharij 'aqibal wiladah. Darah yang keluar setelah orang itu melahirkan. Niku nifas.
Tapi nek fal kharij ma'al waladi au qablah, adapun darah yang keluar bersamaan pada saat bayi keluar atau justru keluar sebelumnya, niku la yusamma nifasan, belum dianggap namanya nifas. Jadi nifas itu darah yang dinamakan darah nifas adalah nek pun bar metune bayi metu darah itu baru darah nifas. Nek pas bareng ngedeni seorang perempuan mengeluarkan bayi kok keluar darah, atau sebelum proses persalinan pun keluar darah, pada saat proses pembukaan dan lain sebagainya nih kok, itu bukan darah nifas. Nifas itu wis bar medale bayi keluar darah, baru itu namanya nifas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah istihadah. Istihadah itu adalah darah yang bukan darah haid dan darah yang bukan darah nifas, yaitu keluarnya keluar pada saat di luar biasanya tanggal-tanggal haid atau di luar tanggal-tanggal nifas mestinya seperti itu. Jadi itu istihadah. Nah nanti niki sing seluk beluknya banyak istihadah niki, karena akhirnya ternyata nanti muncul kasus kekinian niku, ada penyakit baru yang mungkin tidak atau belum dibahas secara spesifik di dalam kitab, tapi nanti menggunakan hukum ini. Contoh apa? Keputihan. Bagaimana? Karena hubungannya kan ya apa mangke salate, terus dos pundi mangke sesucinya, ya itu yang nanti berkembang luas ya istihadah ini. Terus masalah haid juga. Nah sekarang kita masuk kepada lebih spesifik, lebih khusus masalah haid, bagaimana cara menghitungnya dan seterusnya. بنهايتها فإن زاد عليها فهو استخاضة وغالبه ست أو سبع والمعتمد في ذلك الاستقراء وأقل نفاسه لحظة وابتداء النفاس من انفصال الولد وأكثره ستون يوما وغالبه 40 يوما والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا. Sekarang yang pertama aqallul haidi, paling sidik mongsone haid itu berapa lama, yaitu yaumun wa lailatun, sehari semalam alias 24 jam, wa huwa arba'un wa 20 sa'ah, 24 jam. Alat isolil mu'tad fil haidi, meskipun mangke kok misalnya macet-macet itu nanti napa jenenge digabung semua. Jadi nek misalnya mangke apa namanya, ketika keluar haid ya, masa-masa haid itu kadang itu nanti ada caranya. Jadi belum tentu, nyuwun sewu, kok tidak keluar darah itu jenengan tidak haid itu belum tentu. Kitab mengajarkan caranya. Kan dudul betop satu barang, entah kapas atau apapun itu, karena belum tentu darah itu keluar secara lancar, tapi kadang ada flek di dalam. Sampai batas mana? Batas di mana tempat jenengan nek dodok ra ketok. Jadi batas batinul farji yang kemarin sempat kita bahas pada saat mana yang harus dibasuh pada saat mandi, nek sing bagian jaba niku wajib dibasuh, nek sing bagian jero niku mboten wajib dibasuh. Cara ngerti endi sing bagian jaba, endi sing bagian jero, sing nek jenengan dodok atau kita jongkok itu kok terlihat dari luar itu bagian luar, tapi sing gak kita itu bagian dalam. Bersah jero-jero apa nek sing dereng gadah garwa malah napa selaput darahnya pecah secara medis, malah napa hilang perawane kan ngoten mangke. Nah, itu memang caranya seperti itu. Jadi nak mangke misalkan kok jenengan mau mensucikan didudul. Bener saya sambatke wong dhewe mawon. Didudul nek enten tase enten fleknya itu berarti masih haid.
Jadi ukurannya adalah masa paling sedikitnya haid adalah yaumun walailatun, sehari semalam atau 24 jam. Nah 24 jam itu maksudnya bukan ke awit jam 6 tekan jam nisuk itu geteh mili terus kaya keran itu buatan. Jadi kan oleh pengalaman karena pelaku. Kalau saya kan cuma paling belajar berdasarkan kitab, berdasarkan teks. Nah dalam masa sehari semalam ini misalnya mangke mau masuk waktu sholat misalnya ngeten bar subuh metu ajeng dhuwur misalnya tilei didudul umpamane nggih didudul oh ijo ana flek meskipun nyuwun sewu meskipun andai kata pakai softtek niku berarti tidak sampai ke situ misalnya nggih mboten medal tapi didudul kok tasih abang berarti masih dalam posisi namanya masa head aslinya ki head terus mung jam 6 tekan jam 12 mungkin mau jam 8 pun mboten keluar dari tempatnya tapi masih di dalam. Nah ini yang dimaksud 24 jam putarannya niku sak monten niku ngoten nggih. Lah mangkene misalnya kok arep asar didudul jujuk resik jenengan ora ana fleke ora ana apa-apane wajib mandi jenengan wajib salat. Jadi ukuran paling minimalnya adalah pinten 24 jam atau satu hari satu malam. Nah paling banyak-banyaknya haid adalah khamsata asyara yauman 15 hari 15 malam. Jadi kok ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam selebihnya bukan darah haid. Kenapa ini menjadi penting? Kalau status darahnya bukan haid, maka seorang perempuan itu ya wajib sholat, ya wajib puasa, dan seterusnya. Tapi kalau haid tidak wajib sholat, betulnya untuk malahan haram sholat. Kalau perempuan, ini yang menjadi penting. Kenapa kita harus tahu mana ini darah haid, mana ini darah istihadah. Nah niku untuk masalah wa aktaru apa namanya paling banyak ada 15 hari ini simulasinya ngeten. Umpama ya, tanggal 1 Desember ada seorang perempuan haid 1 Desember. Tanggal 5 Desember dia haidnya berhenti. Dia haidnya berhenti. Terus tanggal 10 dia keluar darah lagi. Terus tanggal 13 berhenti. Ya betul, tanggal 10 dia keluar darah lagi, dia berhentinya nanti tanggal 20. Yang paling benar ngoten. Berarti dia berdarah mulai kapan? Tanggal 1 sampai tanggal 5. Mandek tanggal 6 sampai tanggal 10. Tanggal 9 tanggal 10 lah. Tanggal 10 sampai tanggal 20 metu geteh malih. Pundi sing head? Ini semua dijumlah. Oke. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 hari pertama sampai hari ke-15 semuanya head. Yang ke-16 20 itu istihadah. Karena apa? Minimal pemisah antara dua haid haruslah 15 hari. Masa suci kok belum ada 15 hari, berarti niku makanya sebagian adalah masa haid. Jadi minimal masa suci itu pemisahnya adalah 15 hari. Kalau paling banyak berapa? Paling banyak nggak ada batasannya. Wong sing ora haid ono. Sayyidah Fatimah putrinipun Kanjeng Nabi seumur hidupnya diberi keistimewaan kali Gusti Allah mboten haid. Jadi kira-kira wong wedok tiang setri sing ngibadahi salat ora bolong Sayyidah Fatimah tok. Ora tau haid. Nek jenengan wong saiki kabeh mesti bolong wong haid nggih. Nah, itu keistimewaan Sayyidah Fatimah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 kan keluar darah. Tanggal 5 tanggal sampai tanggal 10 berhenti. Nah tanggal 5 sampai tanggal 10 ini kan belum 15 hari. Karena belum 15 hari, ini statusnya juga masih dianggap masa haid. Nah makanya tanggal 10 tekan tanggal 15 itu kok medal keteh malih nggih pun, berarti tanggal 1 tekan tanggal 15 kok asline haid kabeh.
Karena haid itu paling banyak 15 hari. Jarak atau masa suci pemisah antara dua haid paling sedikit juga 15 hari. Kok dereng wonten 15 hari nggih dereng dianggap haid. Dereng dianggap suci. Permasalahannya kan ngeten. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 10 wow. Jenengan ya wis ra metu kedae. Wis ora haid. Apa ya teko santai-santai turu-turu ngorak-ngorok ora salat tetepan padha karo nek haid. Tidak begitu cara fikihnya. Jadi ngeten. Andai kata tanggal 5 tadi kok berhenti, maka apa yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan apa yang sedang kita hadapi saat itu. Yang kita hadapi saat ini kenapa kita berstatus mandek, berstatus suci. Berarti wajib mandi, wajib membersihkan semuanya, terus melakukan sholat, umpama Ramadan nggih pun wajib poso. Meskipun ternyata kena prank, karena ternyata mandek 5 dina tok bar niku metu malih, berarti apa yang kita lakukan ini mau dianggap napa masa haid. Tapi enggak apa-apa, memang harus seperti itu. Nek mboten nglakoni malah dosa. Karena kita nggak boleh pakai asumsi ngene iki biasanya engko mandek 3 dina tok nggih. Iki engko 3 dina tok engko iki metu meneh misale. Lah engko metu meneh iki barang durung kelakon nggak bisa untuk alasan hukum ngoten lho. Sing pun kelakon niku sing dihadapi. Terlepas maneh dek 2 dina kok ternyata metu meneh ya, yang 2 hari ini tetap kita melakukan sebagaimana orang sampun suci. Kan cara berpikirnya ngeten kebalikannya. Nek ternyata iya kita berpikiran oh iya engko 2 dina neh paling metu, nek ternyata ora. Kan ninggal ngibadah 2 dina. Nah, maka caranya seperti itu. Tetap harus melakukan prosedur atau SOP-nya. Standar operasionalnya adalah manakala kok menghadapi suci mbok kuwi sedina 2 dina ya wajib adus, ya wajib mandi. Utawa kepedhot-pedhot. 5 mandek. 6 itu metu, 8 mandek. 9 mandek, 10 metu malih. Niku setiap mandek ngoten nggih jenengan apa? Kedah adus suci. Nah, makanya dengan tata cara seperti ini didudul ampun ditilei softtek tok, nek didudul insyaallah ketinggal. Jadi meskipun softtek jek resik balik ning tokone kira-kira gelem nggo Pak misalnya tidak keluar sampai di situ, kalau betul didudul betul ngertos, tapi kalau didudul masih mungkin ada flek dan lain sebagainya, maka itu ya belum bersih, jenengan ra wajib mandi. Tapi nek pun resik nggih, nek pun resik lah niku berarti baru napa? Baru suci nggih. Terus nggih, mangke nganu Mas sakjane dilanjutke. Ini pertanyaan tapi kalau supir dereng jawab ya. Wong haid urung mandi besar dikumpuli bojone untuk ora jawab mangke niku. Kowe terus gesek. Teng grup nomor teng putih ngene enten ditangkaten lali jawab. Kowe tak jawab ning kene. Nggo nih Mas. Wa qalu alhamdulillah khamsata asyara yawman wa farzal musannifu bi qawlihi bainal haid al-masjid bainal haid wa nifasin idza qulna sawmi asih terus tapi itu paling anu yajuzu ayyakina tuna khamsata asyara yawman wala hatta li akbarihi ayyuhri faqatamtu al-mahatu nahraha ila haidin amma qawli tuhri fayuqabal bi qawli haidi fa'ilkan al-haidu sita fatuhu arba'u wa ashruna yawman awkan al-haidu sab'an fatuhu salatun wa ashruna yawman. Terus mau Mas, kuwi terang gitu Mas. Terus wa qalu zaman takhidu fi al-ma'aku wa ila al-awsimina famaniyatan falau raqatu qabla tamamin tis'i fi zamanin yadiku an haidin wa tuhrik fahuwa haidin wa illa falan aqallu wa aqallu hamli zaman sitatu ashhuri wala dota wala ihsani
wa faruhu zamanan arba'u sinina wa ghalibuhu tis'atu ashhurin wal mu'tamadu fi dzalikal wujud. Terus Mas sampai yahrumu. Wa yahrumu bil haidhi wa fi ba'dil nusakhi wa yahrumu 'ala al-haid. Mana yang al-salat fardhan aw naflan. Wa kadza sadadatul tilawati wa syukri. Wa tsani as-sawm fardhan aw naflan. Wa tsani qira'atul Qur'ani wa rabi'u masul mushafi wa huwa ismun bil maktubi min kalamillahi baina daffatain wa hamluhu illa idza khafat alaihi wal khamsu dukhulul masjid lil haid in khafat tawilan. Jadi yang dibawas nih sebagian sudah saya sampaikan ya, termasuk batas suci pemisah antara dua haid ya. Hanya di sini ditambahi amma ghalibat tuhri fa'tabar ghalibul haid fa in kana haidu sittan fathaharatu arba. Jadi kuncinya ngeten. Ini umumnya loh, tidak semuanya. Umumnya nek wong niku kok haidnya 6 hari, maka dia fatuhru arba'ata wa ishruna yauman. Dia sucinya 14 hari. Ini umumnya, ngoten. Kalau haidnya 7 ya maka umume suci ini 13, seperti itu. Itu keumumannya saja, tidak semua orang bisa seperti itu ya. Bon, sekarang langsung aqalul hamli. Nah, ini tambahan paling, nah ini mohon maklum lah, paling sedikit-sedikitnya orang hamil itu 6 bulan ya. Dan paling lama-lamanya orang hamil wa aktsaruhu zamanan arba'a sinina, 4 tahun orang hamil. Dan itu pernah terbukti dalam sejarah Imam Syafi'i niku di dalam kandungan 4 tahun. Tapi mboten ya, uniknya ngoten niku, bayi meskipun dalam kandungan usia 4 tahun itu nggih besarnya tidak di dalam tapi di luar. Orang kok terus begitu lahir langsung melayu, cah 4 tahun kan perlu melayu toh. Lahir 4 tahun terus langsung melayu. Enggak seperti itu, tetap ya cek bayi. Nah itu, ini kenapa kemudian dihitung oleh para ulama fikih, karena masa hamil ini menjadi fakta hukum nanti. Wong niku nek hamil misalnya ditalak bojone, iddahnya itu kan sampai melahirkan. Jadi nek umumnya wong kok melahirkannya sangang sasi, setelah anak itu lahir baru masa iddahnya. Kalau 4 tahun dia belum melahirkan juga ya, selama 4 tahun belum melahirkan belum boleh menikah lagi perempuan itu, karena iddahnya setelah melahirkan. Makanya ini menjadi fakta hukum yang sangat penting dibahas tenggene fikih. Belum lagi umumnya orang hamil itu kan tidak haid ya, umumnya. Tapi sebenarnya ada orang hamil itu haid, itu ada. Nah seperti itu. Maka ini menjadi fakta hukum ketika menghitung masa kehamilan itu, kemudian kenapa disinggung oleh beliau pengarang kitab ini. Sekarang masuk kepada bahasan tentang wa yahrumu bil haidi, hal-hal yang diharamkan bagi seseorang ketika dia tengah haid. Yang pertama, jadi ada 8. Yang pertama, as-sholah, haram hukumnya. Sholat haram bagi orang yang haid. Fardon au naflan, baik niku sholat wajib utawa sholat sunnah. Mbah niku sholat duhur utawa sholat jenazah utawa sholat istisqa dan seterusnya, bagi orang yang tengah haid hukumnya haram ya. Wa kadza sajdadah at-tilawah, begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur boten pikantuk ketika haid. Jadi misalkan ya, sujud syukur itu kan dilakukan manakala seseorang mendapatkan nikmat yang luar biasa secara tiba-tiba, sujud syukur. Karena sujud tilawah kali sujud syukur itu carane sami, kudu duwe wudu, yang mau tamat kudu duwe wudu, kudu madhep kiblat, kudu nutup aurat.
nawaitu sujud syukri lillahi ta'ala Allahu Akbar terus dengan sujud. Maos minimalnya subhanallah, minimalnya. Nah apal saya nggih subhanallah walhamdulillah ila akhirih, jenengan menyat malih lungguh Allahu Akbar salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sujud tilawah juga seperti itu. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan manakala kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Jadi nek bar maca fasjudu waqtarib maca subhanallah walhamdulillah niku pengganti tok, sing paling disunahke jane sujud tilawahe. Ngoten. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat bagaimana caranya? Misalnya jenengan kok mau setan, isi ikro lah yang paling hafal. Apa? Wasjudu waqtarib kan rampung. Itu di akhir ayat. Maka ini jenengan kena kesunahan untuk sujud tilawah. Jangan rukuk langsung sujud tilawah. Sujud Allahu Akbar sujud sajada wajhiya lilladzi ila akhirih. Mboten dongani nggih ra apa-apa, jangan maca subhanahu wa ta'ala nggih ra apa-apa. Bar niku sujud pisan ngadeg malih Allahu Akbar ngadeg, baru ke Allahu Akbar ke rukuk, ke i'tidal. Kalau di tengah ayat misalkan nggih kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa la yastakbirun Allahu Akbar tak sujud tilawah. Ngadeg malih nek jenengan nyambung qiraah misalnya karena hafal Quran, tatajafa junubuhum anil madaji'i ila akhirih misalkan. Ngoten niku carane. Nah ini di luar sholat juga seperti itu. Ono semaan, ya. Ini kan ibadah. Ono semaan Quran krungu napa ayat sajdah jenengan diwudu madhep kiblat gone suci nawaitu sujud tilawati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Di luar sholat. Nek teng jero sholat rasa diniati. Nek teng jaba sholat diniati Allahu Akbar terus sujud. Bersujud tangi Allahu Akbar salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini juga diharamkan bagi orang yang tengah haid. Sholat fardu utawa sunnah ataupun yang berhubungan dengan itu, karena sujud tilawah ini itu kenapa diharamkan? Kan bersujud tok ya, karena sujud tilawah dan sujud syukur itu disyaratkan juga suci, juga menutup aurat. Yang kedua, wathani as-saumu fardon au naflan. Nomor kali tidak boleh puasa baik fardu ataupun sunnah. Yang nomor tiganya, qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu tidak boleh bagi orang yang haid. Tapi nek amal qiraah, misalnya maca donga sing saka Quran terus diniati biniati dzikri, niat dzikir boten napa-napa. Misalnya jenengan ke ajeng nitih kendaraan ajeng tidak Semarang, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, ayat misalnya, atau bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Tapi jenengan niat tidak membaca Al-Quran tapi niat memang maca zikir di situ tidak apa-apa. Di mboten pikantuk yang seterusnya karena mulyane Quran. Yang nomor 4 adalah masul mushaf, demek. Mashu syai'im minal mushaf, sama itu ngira entuk mangane kula nate matur Quran niku nggih istimewa, bisa menjadi filosofi filosofi hidup. Dadi kaya Quran nek nemplek ning perkara apik dadi melu mulya. Quran itu nggih nemplek ning dalan dadi bungkus bubur, nemplek ning Quran dadi samae Quran, wong ngemek iku kudu wudu. Nah nggih karena nemplek ning Quran, padha Qurane. Menungso nggih ngoten. Artinya begini, andai kata ini Quran sudah jadi satu mushaf begini, nggih. Meskipun kita demek sampul itu juga tidak boleh, harus dalam kondisi apa? Suci. Ini orang haid juga seperti itu, kecuali dalam kondisi darurat, ono Quran nipo, ono Quran sing tercecerkan, ono Quran sing khawatir nanti dirusak cilik dan lain sebagainya, dan itu baru tidak mengapa karena dalam tingkah darurat. Yang keenam adalah tawaf. Nah ini yang ke belakang nanti panjang nih karena ada urusan apa jenenge yang berhubungan dengan segala macam hal, masalah tawaf, masalah istimta' baina surah wa rukbah dan lain sebagainya. Maka ini sampai ke poin 5 dulu, ke poin apa jenenge 4 dulu, yang diharamkan
perempuan pada saat haid untuk yang kelima sampai dan seterusnya insya Allah wonten minggu ngajeng. Terus niku wau apa-apa yang hendaknya harus diketahui oleh seorang wanita adalah cara penghitungan getih niku penting sangat. Karena mangke kan ngeten. Karena mangke hubungannya banyak misalnya nggih. Kados haid sing mundhak-mandhek ngoten niku wau kayak misalnya pas Ramadan. Lah aku le poso pisah pura cek nyarutang pura pas mandhek ngoten kan jadi pertanyaan kan. Nah, monggo misalnya niki mangke ada ganjalan-ganjalan seperti itu nggih. Silakan dipun tanyakan menawi kula saged jawab kula jawab nggih. Andai kata nanti kok saya belum bisa menjawab akan saya carikan dalilnya dan insya Allah minggu depan kita jawab. Cekap kesempatan saya kawula wekdal kula persilakan datang Ustaz Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini ya, saya telah menanyakan tadi sudah diterangkan bahwasanya darah keluar sebelum nifas itu belum dikatakan darah nifas kecuali bayi itu lahir bersamaan dengan darah itu sudah dikatakan darah nifas. Tetapi peristiwa yang saya alami pada dasarnya itu mamografis. Sebelum bayi lahir itu darah keluar masya Allah banyak. Sampai saya bawa ke Tegal sampai di sana bayi belum bisa keluar dan darahnya keluar biasa. Akhirnya si ibu tadi bayi bisa keluar setelah dioperasi dan ternyata bayi dalam kandungan itu sudah meninggal. Jadi keluarnya tidak lewat jalan jalur tapi lewat operasi. Lantas yang saya tanyakan, hukum darah yang keluar sebelum darah nifas keluar dengan baik, lantas bagaimana? Apakah si ibu tadi juga wajib menjalankan sholat dan waktu itu karena sakit tidak ada? Apakah nanti kalau sudah sehat, si ibu tadi tetap kodok sholat dan menjalankan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan tidak hanya baik, tapi bagaimana caranya mengganti sholat yang bertahun-tahun kita tinggalkan sebelum kita mungkin menjalankan sholat 5 waktu. Yang kedua, apakah sholat qobliyah subuh itu dilakukan setelah sholat subuh karena ketinggalan itu boleh atau tidak? Yang akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masalah ayat, tapi masalah sujud tilawah itu. Sujud tilawah itu kalau tulangnya belum hafal atau belum bisa diganti dengan bacaan tasbih itu boleh berubah beda. Kalau enggak, kalau pakai tulangnya pakai bahasa Jawa itu boleh apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Nur Hidayah. Pertanyaannya adalah darah keluar, tetapi sebelum bayi lahir. Kemudian itu dihukumi sebagai darah apa? Kemudian wajib sholat atau tidak? Atau qadha? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi dikatakan di sini bahwasanya wan nifasu wad damul kharij aqibal wiladah. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, adapun fal kharij ma'al waladi au qablah. Adapun darah yang keluar bersamaan dengan bayi ataupun sebelumnya, ya. Halat napa jenenge hala waj'il wiladah pas nalikane proses napa
melahirkan itu la yusamma nifasan li taqaddumihi ala faraghir rahim minal hamli bal huwa damun haidun in ittasala bi haidin qablah li'anna al-hamil qad tahidu wa illa fadamun fasadun. Jadi namanya dam fasad. Dam fasad adalah geteh-geteh sing napa memang darah yang karena faktor proses persalinannya, bukan karena faktor proses nifase. Dadosipun mangke hitungannya adalah bukan pada saat darah itu keluar, baru setelah bayi itu keluar, entah selang beberapa saat kok keluar darah, nek bayi ini metu, baru itulah yang mulai dihitung nifas. Misalkan begini, ya ternyata sejak jam 3 pagi itu darah keluar, jam 3 pagi darah keluar, ya proses buka 1, buka 2, buka 3, darah sudah keluar, ya. Darah sudah keluar. Lalu kemudian jam 7 pagi, ya, atau jam 5 pagi lah, jam 5 pagi pada saat waktu subuh ngoten niku, ya, baru keluar bayinya. Baru keluar bayinya. Artinya kalau nanti nabrak sholatnya pada saat darahnya yang darah statusnya darah nifas setelah bayi keluar niku sudah tidak ada kewajiban qadha. Atau ngeten lah bahasane. Nek niki terlalu cedak. Tanggal 1 proses persalinan ngerembes geteh terus. Babarannya tanggal 2. Selama sehari ini tadi misalkan, okay. Nah, selama sehari ini tadi karena belum dikategorikan meskipun metu darah mboten darah nifas, maka nanti nek pun waras pun sehat sing sedina ditinggal sadurunge bayi ceprol niku wau niku wajib qadha. Jadi ngitungipun adalah nek pun bayine makrul metu getih, lah itulah yang nanti sholatnya tidak wajib di qadha karena sudah terhitung nifas. Jadi sholat yang tidak dikodok itu adalah orang yang haid dan orang yang nifas. Nek poso tetap wajib dikodok, nek sholat betul wajib dikodok. Kenapa pertimbangannya seperti itu? Karena nek sholat niku dikodok, niku memberatkan. Ini diriwayatkan oleh para ummatul mukminin, para ulama-ulama. Nek poso itu bisa dilakoni lebih ringan daripada wong sholat. Nek sholat jenengan umpama kan wonten tiyang niku sing hete memang jikuk masa sing paling suwe, ya ora jikuk sing ora iso milih 15 dina tiap sasi. Utang salat pinten jenengan nek kan ngondoni gitu. Nah kan seperti itu. Maka kalau salat tidak wajib diqadha. Jadi niku mangke apa namanya yang wajib diqadha hanya yang sebelum keluar bayi niku wau nggih. Jadi kalau sebelum keluar bayi pokoknya kok darah yang keluar belum dikatakan darah nifas dan belum bisa melakukan sholat, maka nanti pada saat sehat kudu diqadha. Ngoten. Karena posisinya bukan nifas. Jadi nifas niku pokoknya adalah keluar setelah napa bayine medal, baik dengan jalur normal ataupun sesar. Ngoten nggih? Nggih. Pertanyaan kedua dari Bapak bagaimana cara mengganti sholat yang lama ditinggalkan? Terus kemudian yang kedua tentang qobliyah subuh yang dulu pernah. Lagi. Bagaimana cara mengganti sholat yang mungkin dulu karena kita masih dongtek, kering sregep, betul apa-apa digabungke kalih sholat-sholat harian kita, nggih. Misalnya kok arep ngodoni duhur ya bar duhur jenengan sholat qadha duhur setiap hari tidak apa-apa, atau mengambil momentum misalnya kok ngerasa abot teng bulan Ramadan kayak sergep-sergep ibadah misalkan sehari 5 kali pokoknya saat durunge subuh aku ngodoi subuh menawa mbiyen apa ninggal kan seperti itu, betul apa-apa seperti itu. Nah kalau sudah tidak ingat ya tidak apa-apa kalau sudah tidak ingat. Caranya tidak ada waktu tertentu, qadha niku boleh kapan saja. Terus yang kedua, apakah boleh sholat qobliyah subuh dilaksanakan setelah sholat subuh? Boleh, kalau sudah menjadi kebiasaan panjenengan dan itu karena faktor memang napa? Contohnya ketinggalan jamaah, masuk ke masjid jenengan wis tekan masjid durung qobliyah langsung melu jamaah, karena lebih afdal jamaah daripada jenengan sholat qobliyah teng mriku. Sholat jamaah selesai bari imam salam jenengan sholat ba'diyah. Salat qobliyah tinggane waktu sakbare subuh. Mboten napa-napa. Seperti itu. Asal ada udzur seperti itu, mboten kok ning kene ya santai.
wah imame jek 10 menit neh, malah tinggal ngorok sik engko koble bar subuh we mboten entuk nek ngoten, harus ada udzur begitu nggih. Itu boleh. Jadi waktu tahrim itu adalah waktu, maksudnya waktu sing haram digunakan sholat itu napa bar subuh kali bar asar. Sholat sing tidak punya sebab. Sholat jenazah bar asar mboten napa-napa, nggih. Sholat jenazah bar subuh mboten napa-napa. Kemudian yang selanjutnya masalah sujud tilawah, sujud syukur. Apakah boleh manakala kita tidak hafal redaksinya? Saged mawon. Paling sidik-sidiknya diriwayatkan dalam beberapa kitab oleh para ulama dikatakan nek ora apal paling sidik-sidiknya beto kalimah tasbih subhanallah utawa kados maos napa dumane sujud niku pripun subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dados ibadah-ibadah sing model gerakan seperti itu yang bacaannya tidak wajib, jenengan gerak meneng tok niku pun mendapat pahala. Bacaan rukuk niku napa hukume? Sunnah. Rukuke wajib ora wajib? Dengan salat niku lho. Jadi jangan rukuk tok meneng nggih. Kok karo mangap tok lho mboten napa-napa. Jangan rukuk karo mangap karo mingkem karo anggere jembek umut permen ya batal salate. Mboten donga maksudnya mboten maca napa-napa rukuk sujud mboten maca napa-napa itu tetap sah. Artinya fi'liyahnya atau perbuatannya itu sudah ibadah sendiri, bacaan di dalamnya juga ibadah sendiri. Kejaba Fatihah nek mboten maca nggih ya rasah tenan salate. Tahiyat napa malih salam dibatin mboten entuk. Ya, kan riyen biasa niku bocah nom-nom tarawih ngimami kancane ngono malah sengaja salame ora muni kok nglirik tok ngeten makmume ngenteni dene wis rampung le salat malah santai-santai sampai wiridan ping pirang atus makmume lagi salame kapan lah itu salatnya batal kalau begitu tidak bisa karena rukun qauli kan ada 4 takbiratul ihram Allahu akbar pada saat masuk niku jenengan kudu krungu dengan ukuran sing nate kula jelaske nika dibatin ra entuk Fatihah, tahiyat tekan selawat, salam. Liyane jenengan mendel tok niku mboten napa-napa. Melu gerak imam meneng tok, mentok mboten diwaca terus salate pun sah. Terus menulis to, sing pertanyaan kalau wau di grup nggih. Nggih, wis gerang kabeh ra apa-apa terang nggih. Jadi apakah boleh manakala seorang perempuan sudah kita udam, sudah selesai darahnya, belum mandi besar, dikumpuli kali bojone. Padahal kita tahu termasuk nanti karena belum sampai saja yang diharamkan pada saat haid itu adalah kumpul kali bojone haram. Ada 2 pendapat ulama. Karena perbedaan dari riwayat qiraah juga wala taqrabuhunna hatta yatuhun. Jangan kalian mendekati para wanita mesti ojo ngumpuli hatta yatuhun. Satu qiraah itu qiraah kita. Fi qiraatin di qiraah lain hatta yatatoharna. Jadi beda. Akhirnya ada muncul 2 pendapat. Siji pokoknya kudu baratus sik. Sing siji urung atus ora apa-apa sing mending gete yakin mun mandeg dikumpuli mboten napa-napa. Lah silahkan pilih niku, mboten. Silahkan pilih. Misale mandege jam 11 bengi. Arep atus kademen misalnya gitu. Wah aduse engko wae lah santene karo qiyamul jam 3 misalnya. Nggih. Terus belum mandi misalkan. Lah garwane jenengan ngersake dicek betul, didudul niku memang sudah resik betul, ya sudah cukup disucikan tempat keluarnya itu tadi, nggih. Basa prengapuse cewek kumpul pun saged. Maksudnya tidak lagi haram. Jadi saya bilang ada 2 pendapat, jenengan badhe ngasos sing pundi nyemanggaaken. Aja perkara ngono malah dadi padu mbek bojone. Ngoten lho. Jadi ngertine gara-gara nggo pendapat sing siji. Aduh sik makmu muh wadem nyiksa ngene. Aduh sik ngono misale malah dadi gelut niku mangke. Nggih, misalkan seperti itu. Jadi ada dua pendapat. Dan ini karena memang ayat tadi itu ada 2 wajhul qiraah nek dengan qiraah dan itu sangat
Napa jenenge sangat berpengaruh pada makna daripada tafsir yang menjadi produk hukum. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna niku bacaan kita. Fikratin wala taqrabuhunna hatta yatatahharna. Sing siji oh berarti pokok anggar wis suci, karena yang menyebabkan tidak suci kan geteh wis gak ono ya sudah suci. Sing siji hatta sampai bersuci, nek bersucian berarti sampai mandi katanya. Jadi bagaimana? Oke. Silakan pilih. Bener apa-apa. Nggih mungkin sing nganten sing rada kadaluwarsa sepo-sepo milih sing bar bersuci mboten napa-napa. Sing nganten nom bar suci mboten napa-napa. Paham nggih? Bar bersuci kali bar suci bedanya. Bar suci getih jelas mandek nggih. Terus disucikan belum mandi tidak apa-apa. Kumpul kali garwane. Kalau pendapat yang satu kudu meskipun wis mandek wis gak ana getih tetap kudu bar adus gede. Dan itu monggo sesuai selera apa yang akan panjenengan pilih. Kalau kinten cekap semanten nggih. Niki mun to berarti mun to. Mun nggih. Nggih nek misale wonten ingkang dereng dipun tanggotaken saged wonten grup napa wonten kesempatan litunipun cekap semanten saeng kawula mugi wonten manfaatipun. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ilahi fir ilahi Salatullah salamullah ala Ataina talibir rifdi wa jullil khairi was-sa'di fawasi' min hadal aidi bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu Alaihi